Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesi Rospiani. Di sini saya dengan Ibu Widayanti. Ibu Widayanti, ya. Ibu anaknya kelas berapa ya? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, berarti sekarang pembelajaran daring berarti ya? Iya, betul. Ya betul, ya langsung aja ke pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya. Iya. Pertama, apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran online ini? Ya gimana ya? Setuju sih, setuju karena kan lagi keadaannya ada pandemi, jadi ya disetujui-setujuin lah gitu. Setujuin karena mungkin kondisi ya. Iya. Kalau misalkan masuk juga riskan kena virus. Oke. Terus gimana sih pelaksanaan pembelajaran anak selama pandemi di rumah? Ya agak-agak malas sih, beda sama di sekolah. Jadi kurang serius gitu kalau di rumah, beda jam di sekolah. Kurang serius. Kendalanya yang biasa dialamin pas anak lagi belajar di rumah? Koneksi internet. Terus kalau tugasnya banyak nih, terus langkah apa yang Ibu ambil sebagai orang tua misalkan? Ya dibantu banyak aja, dibantu sedikit-sedikit gitu aja. Dibantu. Apakah anak Ibu senang jika pembelajaran dilakukan di rumah? Ya sebenarnya gak senang sih, dia malah sering, kalau di rumah mah sering bosen, beda sama di sekolah. Kalau di sekolah kan dia serius, kalau di rumah mah kurang serius lah gitu. Jadi kurang formal ya. Gitu. Kalau prestasinya gimana? Prestasinya ya, ranking gitu ya lumayan lah rankingnya. Nggak ada penurunan atau gimana? Ya penurunan pasti ada ya, beda, soalnya beda jam di sekolah belajarnya. Kalau di rumah kan ya gitu, kalau di rumah rada nyantai gitu, beda sama di sekolah gitu. Prestasi, tadi ada ya, udah ya, internet terkendala ya. Iya. Terus untuk menyelesaikan si kendala tersebut gimana kalau misalkan koneksi internet lagi jelek? Ya paling beli kuota gitu. Kalau ada uang gitu. Beli kuota. Terus apakah Ibu selalu mengawasi atau mendampingi anaknya dalam belajar daring? Kadang-kadang kalau nggak sibuk saya mendampingi, kalau enggak ya enggak. Siap. Apakah anak Ibu menjadi sering main atau daripada belajar? Ya pastinya sering main. Siap. Terus kalau pihak sekolah atau guru komunikasi nggak dengan orang tua dalam membantu proses belajar si anak di rumah? Komunikasi sama orang tua, sama ibu guru ya. Komunikasinya gimana? Ya nanya soal anak gimana gitu. Kalau nggak ngerti nanya ibu guru gitu. Oke, udah. Untuk apa saja sih yang Ibu lakukan dalam memantau aktivitas belajar anak dari rumah? Dipantau gitu. Ya aktivitas belajarnya. Terus dukungan apa yang diberikan pihak sekolah kepada anak Ibu buat belajar di rumah, kayak misalkan ngasih apa gitu? Enggak, belum, atau ngasih kuota gitu? Ada, pernah ngasih kuota, pernah. Kuota belajar. Kuota belajar. Terus kalau misalkan udah boleh masuk tatap muka, Ibu mengizinkan nggak untuk kembali ke sekolah anaknya? Ternyata ada kesempatan untuk tatap muka lagi, tapi masih pandemi. Ya sebenarnya pengennya tatap muka sih, tapi kalau keadaan gini mah ya kurang mengizinkan. Tapi pengennya sih tatap muka gitu, soalnya kalau di rumah belajarannya beda gitu. Beda ya. Siap. Kalau misalkan dalam pandemi ini ternyata ada waktu tatap muka nih dalam seminggu berapa kali gitu, 2 kali atau 3 kali gitu, yang disiapin apa aja? Jaga jarak, memakai masker, cuci tangan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Noneng Ibu Noneng. Ibu Noneng, kalau boleh tahu anaknya kelas berapa? kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oke, langsung aja ya. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran online ini? Sebenarnya sih tidak setuju, cuman ya keadaannya seperti ini ya terpaksa setuju. Terus Berarti setuju karena mungkin memang kondisi ya. ya, Oke, iya. Terus gimana sih pelaksanaan pembelajaran anak selama masa pandemi ini di rumah? Sistematikanya gimana? kurang apa ya, kurang maksimal sih Kurang maksimal. dibanding di sekolah. Berarti lebih maksimal di sekolah. Iya. Kurang maksimal. Apakah kendala yang mendasar pada pembelajaran ini? Kendalanya gitu yang ketika si anak belajar di rumah, ada kendala apa sih? Kadang wifi ya, kuota kan pas Iya. lagi Zoom meeting misalkan atau video call, kuotanya ada. Jadi informasi kadang terhambat Iya, ya. gitu. Gitu. Berarti rata-rata gitu. Apakah anak ibu senang jika pembelajaran dilakukan di rumah? Sebenarnya. Kalau anak sih gimana ya, ada senangnya, ada enggaknya juga kan, nggak udah lama juga nggak ketemu sama teman-temannya. Jadi ada jenuhnya. Iya sih, ada jenuhnya juga. Kalau prestasinya gimana? Ada perbedaan nggak? Iya pasti ada, soalnya kan kalau di rumah dibantu sama orang tua, kalau di sekolah kan ya usaha sendiri gitu, jadi otomatis nilainya juga agak terbantu sih. Oh iya. Jadi kan ada bantuan dari orang tua Iya. ya. Oke. Internet tadi ada ya, ada kendala di Iya. internet. Terus ketika ada kendala di internet itu gimana sih cara menyelesaikan kendala tersebut ketika itu? Paling misalkan gurunya juga kan pasti mengerti sih, kalau pas internetnya lagi kuota misalkan habis, paling nanti suka ada diberi waktu lagi, kalau pas internetnya udah bagus bisa video call lagi atau Zoom meeting gitu. Yang sering pakai WA atau Zoom meeting? Yang sering Zoom meeting. Zoom meeting. Oh, Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Ibu Reri, Ibu Reri, kalau boleh tahu anaknya kelas berapa ya? Kelas 8 SMP. Kelas 8. Kelas 8 SMP, berarti kelas 2 SMP ya? Oke, langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran online ini? Sebenarnya tidak, tapi karena berhubung kondisi pandemi ya setuju aja demi kesehatan kita semua. Berarti setuju ya, karena mungkin memang kondisinya Ya. sedang tidak baik-baik. Hmm. Oke, langsung yang kedua. Gimana sih pelaksanaan pembelajaran anak selama masa pandemi ini? Di sekolah anak saya ada yang daring, ada yang luring. Luring itu bagi yang tidak mempunyai HP. Yang punya HP daring. Oh, jadi memang ada dua pembagian ya. Ada yang memang daring dari rumah, ada yang memang luring. Luring. Kira-kira kendala apa sih yang mendasar saat pembelajaran daring? Oh ya, kalau anak ibu daring. Daring. Kira-kira ada kendala nggak? Kendala teknis sih nggak ada ya, kayak wifi gitu alhamdulillah sih lancar, cuman paling dari guru mata pelajaran itu terkadang tidak memberikan tugas di sesuai jadwal gitu. Kadang masih tugasnya tuh di luar jadwal, mungkin ada kendala mungkin dari wali kelasnya gitu. Oh, jadi kendalanya mungkin kalau teknis sih alhamdulillah ya lancar. Tapi kendalanya adalah ketika seorang guru memberikan tugas di luar jadwal dia mengajar. Oh, gitu. Oke. Terus, apakah anak ibu senang ketika melaksanakan pembelajaran daring ini? Senang, alhamdulillah senang. Kenapa? Karena dari awal itu dia awal masuk SMP sebenarnya dia pengennya homeschooling. Oh, Gitu. iya. Jadi ada hikmahnya juga buat dia pandemi, karena dia
jadi sekolah di rumah gitu. Emang awalnya dia pengen sekolahnya homeschooling gitu. Oh, karena memang anaknya pengen homeschooling, jadi kebetulan mungkin ya, gitu, pas dari pandemi. cocok lah gitu. Kalau untuk prestasinya ada perbedaan nggak ketika tatap muka dan daring? Sama aja sih. Alhamdulillah sih dia daring juga bisa ngerjain sendiri. Saya cuman ngebimbing, mengingatkan kalau tugas takutnya kelewat atau seperti apa gitu. Dan alhamdulillah sih prestasinya bagus gitu. Jadi untuk prestasi tidak ada berbedanya, tetap stabil. Gitu. Oke. Kalau internet tadi nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada. Terus udah mengawasi tadi udah ya, mendampingi, udah Mengawasi. bisa mandiri lah. Ya dia ngerjain sendiri, paling kalau dia nggak bisa baru dia bertanya gitu. Saya tapi tetap selalu didampingi dan selalu diawasi, terus saya selalu cerewet, hari ini tugas apa, udah belajar apa, seperti itu. Terus kalau misalkan ini dari pihak gurunya ada komunikasi nggak ke orang tua gitu nanya Ada. tentang perkembangan? Ada selalu di grup selalu mengingatkan hari ini pelajaran apa, tugas apa gitu. Terus kalau ada siswa yang belum mengumpulkan tugas, nanti diinfokan gitu, seperti itu. Oh, berarti selama ini guru selalu monitoring ya? Ya. Selalu